Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, bukan pengertian. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif dalam psikologi pendidikan. Baik, yang pertama adalah pengertiannya. Teori psikologi kognitif ini adalah merupakan bagian terpenting dari sains kognitif yang telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan psikologi pendidikan. Sains kognitif ini merupakan himpunan disiplin yang terdiri atas yang pertama itu ilmu komputer, linguistik, intelijensi buatan, matematika, epistemologi, dan neuropsikologi atau psikologi syaraf. Pendekatan psikologi kognitif ini lebih menekankan pada arti penting proses internal mental manusia. Dalam pendidikan para ahli kognitif, tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Baik, terus teori kognitif ini merupakan suatu proses pemikiran yang sangat kompleks dan secara tersistematika, karena pada saat proses belajar semua aspek internal dan eksternal akan saling berhubungan. Proses ini merupakan diterimanya suatu stimulus dari luar kemudian diterima sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman yang telah ia miliki. Teori kognitif ini adalah salah satu suatu teori yang belajar menekankan bahwa setiap bagian akan saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Maksudnya di sini adalah bahwa teori ini berpandangan bahwa belajar ini merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, penyimpanan, pengelolaan informasi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Kognitif ini berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau kemampuan akal. Teori kognitif ini lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Kognitivisme ini adalah suatu teori yang pembelajaran yang menekankan bagaimana proses belajarnya itu tidak hanya menekankan bagaimana hasil yang didapatnya. Di sini menurut Buidiningsih itu teori kognitif ini sedikit berbeda dengan teori behavioristik yang menekankan pada terbentuknya perilaku manusia yang tampak sebagai hasil belajar. Sedangkan menurut Suyono dan Haryanto, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Kemudian ada pembagian teori kognitif di sini. Yang pertama adalah teori kognitif Gestalt. Teori Gestalt ini mulai berkembang dengan lahirnya teori Gestalt dari Rahyubi yang menyatakan bahwa peletak dasar teori Gestalt adalah Max Weber yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Kaum Gestaltis berpendapat bahwa pengalaman itu berstruktur yang terbentuk dan suatu keseluruhan. Menurut pandangan Gestaltis, semua kegiatan belajar ini menggunakan pemahaman terhadap hubungan-hubungan, terutama hubungan antara bagian dan keseluruhan. Intinya di sini adalah tingkat kejelasan dan pemberartian dari apa yang diamati dalam situasi belajar ini adalah lebih meningkatkan kemampuan belajar seseorang daripada dengan hukuman dan ganjaran. Kemudian ada lagi teori belajar kognitif field dari Lewin. Lewin di sini berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi
antar kekuatan baik yang dari dalam diri individu seperti tujuan, kebutuhan, dan tekanan jiwa, maupun dari luar dari individu seperti tantangan dan permasalahan. Menurut Lewin di sini belajar itu berlangsung sebagai akibat dari seperti tantangan dan permasalahan. Dari 12 perbuatan dalam struktur kognitif, perubahan struktur kognitif tersebut adalah hasil dari dua macam kekuatan. Satu dari struktur medan kognisi itu sendiri, yang lainnya dari kebutuhan dan motivasi internal individu. Lewin juga memberikan peranan yang lebih penting pada motivasi daripada reward. Kemudian ada lagi teori belajar kognitif developmental dari Piaget. Piaget adalah seorang psikologi developmental dengan suatu teori komprehensif tentang perkembangan intelijensi atau proses berpikir, karena kemampuan belajar individu dipengaruhi oleh tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur individu. Menurut Piaget di sini pertumbuhan itu kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental baru yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan intelektual ini adalah tidak kuantitatif melainkan kualitatif. Pertumbuhan intelektual anak mengandung 3 aspek, yaitu struktur, konten, dan fungsion. Anak yang sedang mengalami perkembangan struktur dan konten intelektualnya berubah atau berkembang. Fungsi dan adaptasi akan tersusun sehingga melahirkan suatu rangkaian perkembangan. Masing-masing mempunyai struktur psikologi khusus yang menentukan kecakapan pikiran anak. Kemudian ada lagi Brunner dengan discovery learning. Brunner berpendapat bahwa mata pelajaran dapat diajarkan secara efektif dalam 13 bentuk intelektual yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Pada tingkat permulaan pengajaran hendaknya dapat diberikan melalui cara-cara yang bermakna dan makin meningkat ke arah abstrak. Pengembangan program pengajaran dilakukan dengan mengkoordinasikan mode penyajian bahan dengan cara di mana anak dapat mempelajari bahan tersebut yang sesuai dengan tingkat kemajuan anak itu. Tingkat-tingkat kemajuan anak dari tingkat representasi sensori ke presentasi konkret dan akhirnya akan ke tingkat representasi yang abstrak. Kemudian teori kognitif terhadap proses belajar. Sebelum mengarah pada pengaruh teori ini dalam proses belajar, akan dikemukakan terlebih dahulu tentang definisi dari proses belajar itu sendiri, bahwa proses belajar ini adalah kata yang berasal dari bahasa Latin processus yang berarti berjalan ke depan. Kata ini mempunyai konotasi urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Chaplin, proses adalah any change in any object or organism, particularly and a behavioral or psychological change. Proses adalah perubahan khususnya yang menyangkut perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan. Jadi di sini kesimpulannya adalah teori belajar Brunner ini merupakan salah satu teori belajar yang sangat mengedepankan proses belajar dengan melakukan proses belajar yang tersistematika, tentunya akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Melalui proses belajar efektif, ikonik, dan simbolik yang ditawarkan Brunner, peserta didik ini lebih mudah melalui proses belajar bermaknanya sehingga peserta didik dapat mencapai hasil belajar kognitifnya. Dengan penerapan teori belajar Brunner akan membantu dengan cepat bagaimana hasil belajar dapat dengan mudah dicapai meski banyak yang mengalami gangguan dalam kondisi belajar. Proses seperti inilah yang dimaksud dengan revolusi kognitif. Mungkin sekian penjelasan dari saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.